Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam saya kedatangan adik saya karena ada pengajian di PT IKA jam 11 atau jam 12 di sana. Saya sebelum datang ke sana silaturahim dulu sebentar sih. Iya. Jadi pesantren yang kami bangun di sana, beliaulah yang jaga. Jadi saya datang ke sana hanya mengontrol hanya beberapa kali dalam 2 bulan, sebulan bagaimana situasinya. Namun alhamdulillah penggeraknya ya beliau ini. Alhamdulillah SMP-nya seperti saya sampaikan sudah dibuka. Kalau yang daftar maka kemarin udah banyak hampir 50, tapi tidak mau mencukupi persyaratan yang kita inginkan. Akhirnya yang sampai hari ini yang bisa lolos itu baru 15. Iya. Jadi seperti itu, diantaranya harus mondok, harus pesantren. Kalau tidak pesantren kita tidak mau terima, walaupun rumahnya dekat. Seperti itu, karena ada beberapa program yang ingin disampaikan. Nanti sebelum berangkat saya bilang kesini dulu, silaturahim dulu, karena masya Allah ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Dan sekaligus beliau ini langsung dari saya ke beliau. Jadi saya baru 1 tahun masih menyusui, masih menyusu saya, bukan saya menyusui, saya masih menyusu. Nah ibu saya sudah hamil. Jadi baru 1 tahun saya dengan ibu tiba-tiba harus dilepaskan karena gara-gara ada beliau, gara-gara ada dia gitu ya. Setelah itu akhirnya ya selesai. Masya Allah, belajar di Yaman, setelah itu ke Ummul Qura, dari Ummul Qura selesai, sekarang bertugas jaga gawang bersama ya di pesantren Qasul Muhajirin. Alhamdulillah, masya Allah menjadi yang terbaik di antara sekolah-sekolah yang ada di Tasikmalaya, terutama daripada akhlak dan bacaan Al-Quran. Jangankan murid gurunya saja ditahan. Beliau juga imam di Masjid Amirul Sultan yang ada di Tanah Haram Makkah Mukarramah. Iya, di Makkah Mukarramah. Jadi kalau ibu datang ke Zahir, ada 2 masjid, satu masjid Universitas Ummul Qura, beliau juga di imam di sana, masjid sekolahan. Yang kedua masjid di Amir Sultan. Iya. Sebelumnya dulu yang mau dijadikan imam saya, cuma saya ngalah aja. Ya, langsung kenapa? Karena masya Allah luar biasa. Mungkin yang sudah haji bareng dengan saya sudah tidak asing lagi ya. Mungkin di sini ada Dr. Rara dan beberapa teman-teman atau yang akan haji tahun depan atau kapan. Saya berdua sama beliau mengatur semua apa yang ada, ya acaranya. Hari ini bisa berkunjung walaupun hanya sebentar sepertilah sebentar. Makanya saya tumben datang pagi-pagi udah datang. Iya, karena harus cepat berangkat lagi beliaunya. Kalau saya nanti lanjut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bunda ataupun saya minta kepada adik kami tercinta ini namanya Ustaz Zamzam, 3 putranya, iya. Istrinya 1. Ya, dan hari ini saya minta kepada beliau untuk membacakan beberapa ayat. Ada pernah baca Quran nggak di sini? Belum pernah ya. Jadi membaca Al-Quran kepada beliau. Setelah itu mungkin ya minta taujiah beberapa saat lah, seadanya bagaimana untuk kita dengarkan dan untuk ta'aruf. Maksudnya apa Bunda? Agar Bunda nanti kalau ke Tasik sampai ke Qasul Muhajirin sudah kenal dengan beliau. Iya, sudah kenal. Jadi datang ke sana, insya Allah jangan lupa kalau bawa ke pesantren kami bawa pancingan. Iya, ada kolamnya gede, gratis. Cuma nanti begitu pulang di kilo. Mancing gratis. Langsung saja biar tidak terlalu siang saya sampaikan. Biar mudah-mudahan beliau bisa
atau istilahnya berkenan bacakan beberapa ayat ataupun taujiah singkatnya, kami aturkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kakanda tercinta, Ustaz Maki, jadi saya mohon maaf kepada beliau karena baru genap 2 tahun air susu ibu saya sudah diambil juga oleh saya. Jadinya kecil. Tadi saya sudah diperkenalkan, Zam-Zam. Nama saya, istri saya 1, anak saya 3. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa bersilaturahim dengan ahli-ahli pengajar ibu-ibu. Tuben-tubennya saya hari Kamis datang, biasanya tidak ada acara. Kalau ke Jakarta biasanya hari Sabtu dan Minggu. Tapi ini ada acara dadakan PT IKA dan nanti malam di rumahnya Bu Airin, wali kota Tangerang Selatan, seluruh airport. Jadi kebetulan kami
sana silaturahim, enggak, saya bilang ya, karena Buya sudah almarhum, jadi Abi Maki juga, Ustaz Abi Maki juga adalah orang tua saya juga. Bismillah, sedikit ingin saya sampaikan, mungkin ini apa ya, bukan kultum, kalau kultum kelamaan, kuliah 70 menit, jadi ini mungkin apa ya, kulibas, tapi kelamaan juga kalau kulibas, kuliah 15 menit, mungkinlah 5 menit ya saya sampaikan. Kulit ya. Jadi dalam surat An-Najm, Ibu Bapak subhanallah, Allah mengingatkan kepada kita, Allah ini maha hebat, Allah ini maha bijaksana, Allah ini maha gagah, Allah segalanya untuk kita, yang telah memberikan rizki, yang telah memberikan sehat termasuk penyakit. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyampaikan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Adapun dalam surat An-Najm ada 4 perkara, ada 4 permasalahan yang terkadang kita dibikinnya lengah, yang terkadang kita dibikinnya keliru. Tolong ibu-ibu jawab dalam hatinya masing-masing ketika saya menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, dan Allah yang telah memberikan kepada kita apa kira-kira? Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, dan Allah yang telah memberikan kepada kita kematian. Bukti dalil daripada Allah yang telah memberikan kehidupan dan kematian, Allah menyampaikan wa annahu huwa amata wa ahya dalam surat An-Najm, dan dialah yang telah memberikan kepada manusia kematian, juga yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Hidup dan mati itu urusan Allah. Hidup dan mati urusan Allah. Makanya Ustaz Abi sering mengatakan, salah kalau ada yang mengatakan kita ini harus berani mati. Jangan berani mati, harus berani hidup. Kalau berani mati itu namanya konyol. Pasti semua orang juga kenapa? Akan mati. Dulu saya masih ingat ketika pesantren di Ponorogo, guru saya Kiai Maksum mengatakan, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup dan mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mati tidak bisa intervensi di dalamnya. Apakah kita ini umur panjang atau pendek, itu tergantung hak prerogatif Allah. Karena di antara misteri kehidupan manusia yang kita tidak bisa atur di dalamnya 3. Pertama umur, yang kedua rezeki, yang ketiga jodoh. Ini misteri kehidupan manusia. Siapapun yang hidup pasti akan mengalami yang 3 hal ini. Maka kita faham, sadar, oh Allah yang telah memberikan kehidupan, dan Allah yang telah memberikan kepada kita kematian. Yang kedua, punten tolong jawab oleh ibu-ibu. Allah yang telah memberikan kepada kita tertawa, dan Allah yang telah memberikan kepada kita kira-kira apa? Menangis. Tertawa dan menangis. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Saya banyak pertanyaan, kalau ngaji nggak apa-apa ya. Hitung-hitung agar lebih kenal. Ibu-ibu bisa nggak kira-kira tertawa dalam senang? Bisa. Sekarang saya ingin bertanya, tertawa dalam sedih bisa nggak? Ah, hebat orang Jakarta. Saya emang nggak bisa tertawa dalam sedih. Kayaknya nggak ada tuh yang terharu tertawa. Ada nggak contohnya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Sekarang sedih. Menangis itu identik dengan sedih. Sedih identik dengan menangis. Tapi bisa nggak ibu-ibu kira-kira menangis dalam keadaan senang? Kalau itu jelas sepakat bisa. Menangis dalam senang. Contoh nikahin anak karena dapat jodoh, atau anak lulus kuliah diterima di universitas apa, jurusan kedokteran atau akpol atau akabri, kita menangis sekali ibunya. Menangisnya karena apa? Gembira, senang.
Berarti tangisan itu tidak identik dengan sedih saja, bisa saja ketika senang. Harus dipahami. Tapi kenapa ketika Allah menciptakan tertawa dan menangis, tertawa itu kebanyakan identik dengan senang? Berarti di sini menandakan dari Allah Subhanahu wa taala kita ini harus sering menangis. Bahkan ada 2 air mata yang haram disentuh oleh api neraka. Di antaranya apa? Air mata yang selalu memikirkan, mengingatkan akan dosa dan kekhilafan kekeliruan kita. Nanti Ustaz Abu mungkin menjelaskan. Subhanallah. Jadi Allah yang telah memberikan kepada manusia tertawa, dan Allah yang telah memberikan kepada manusia menangis. Betul. Pertama tadi betul. Mati dan hidup, tawa dan tangis. Yang ketiga, pertanyaannya dalam surat An-Najm. Bukti dalilnya tadi wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah yang telah menjadikan kita tertawa, dan dia juga yang telah menjadikan kita menangis. Yang ketiga, wa annahu khalaqaz zawjayn adh-dhakara wal untha. Dan dialah yang telah menciptakan di muka bumi ini sepasang-sepasang. Kita paham, sepasang itu ada laki-laki, ada perempuan. Ibu senang kan kalau ada laki-laki? Senang nggak? Ya iyalah senang, masa nggak senang? Ya. Sama bapak-bapak juga dibikinnya senang kalau ada perempuan. Ini lihat sunnatullah. Sudah jelas ketika ada laki-laki ada perempuan. Yang terakhir, yang keempat, yang harus kita jawab, dialah yang telah memberikan kepada manusia kekayaan, dan dia pula yang telah memberikan kepada manusia kemiskinan. Kemiskinan. Rata-rata 90% manusia menjawabnya kekayaan dan kemiskinan. Padahal kalau kita melihat kutipan ayat daripada surat An-Najm itu tidak ada istilah kemiskinan di sana. Tetapi ketika Allah menyampaikan wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang telah memberikan kepada kita kekayaan, dan dia pula yang telah memberikan kepada kita kecukupan. Berapa banyak daripada saudara kita rumahnya hebat, mobilnya banyak, usahanya hebat, jabatannya bagus, anaknya bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi di sisi lain dia belum bahagia. Karena bahagia itu bukan ukurnya dengan materi, tapi di sini. Makanya ada lagu kan, sakitnya di sini. Itu gara-gara apa? Mungkin kurang bahagia. Padahal dia kelihatannya senang, tapi kok kenapa hatinya sakit gitu. Tapi ada orang yang tinggalnya biasa-biasa di rumahnya, ketinggalan lah, RSS pokoknya. Rumahnya sangat sederhana, sisi susukan, sempit lagi. Nah di sini lihat, tapi kenapa dia bahagia? Berarti Allah memberikan kepada dia ini kecukupan. Maka salah kalau kita menjawab Allah yang telah memberikan kepada kita kemiskinan, namun Allah yang telah memberikan kemiskinan, kekayaan kemiskinan, itu salah. Tetapi yang benar, Allah yang telah memberikan kepada kita kekayaan, dan Allah pula yang telah memberikan kepada kita kecukupan. Karena miskin itu ternyata yang bikin kita sendiri. Miskin ilmu, miskin harta, miskin wibawa, miskin potensi. Bukankah seorang profesor yang usianya 65 tahun dengan seorang tukang beca 65 tahun, lahir dalam waktu yang sama, hari yang sama, kemudian jamnya yang sama, tapi kenapa ini jadi profesor dan jadi tukang beca? Wafatnya sama, harinya sama, tahunnya sama, tanggalnya sama, jamnya sama, tapi kenapa ini profesor di tukang beca? Kira-kira ibu bapak, umur profesor yang 65 tahun dengan tukang beca 65 tahun ini, Allah berikan waktu yang sama atau tidak kepada mereka berdua? Sama. Berarti yang dibikin dia miskin itu siapa? Kita sendiri. Maka Allah itu tidak ridho memberikan kepada hambanya kemiskinan, tetapi justru Allah memberikan kepada hambanya apa? Kecukupan. Ini saja sebagai oleh-oleh untuk kita pegang dalam surat An-Najm. Ya, ayatnya cari saja di awal pertengahan surat An-Najm di sana. Jadi yang pertama tadi apa? Allah yang telah memberikan kehidupan dan Allah yang telah memberikan kematian. Wa annahu huwa amata wa ahya. Kemudian Allah yang telah memberikan kita tertawa, kita bisa tertawa juga kita bisa menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Dan yang terakhir, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kita kekayaan dan yang telah memberikan kepada kita kecukupan.
Jadi tidak ada yang miskin di dunia ini. Insya Allah Allah memberikan cukup kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja ibu bapak, mohon maaf. Ini sekedar perkenalan saja. Biasa kalau murid baru makan diam aja gitu kan. Tapi kalau siswa lama sudah mulai, nah gitu. Karena saya di sini siswa baru kan, bicara baru, jadi agak gimana, agak sungkan sedikit ya. Apalagi yang hadir di sini banyak ibu-ibu. Saya kalau ibu-ibu ngeri gitu. Ngeri kan, bergetar gitu. Di sini kan laki-laki cuma berdua, bertiga di belakang badan. Ya, masya Allah. Oh berempat, masya Allah ya. Itu saja. Mohon maaf, mohon doa dari ibu-ibu semua, dari bunda semua, khususnya untuk Ustaz Abi Maki, biar Allah menyehatkan kepada beliau, panjang usianya, keluarga juga sakinah mawaddah warahmah, dan mohon doa juga dari semua. Saya memang lagi merintis pesantren di Tasikmalaya namanya Qasrul Muhajirin, satu-satunya pesantren alhamdulillah yang tidak pernah menerima proposal dari pemerintah, mengajukan proposal ke pemerintah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bertahan ya, karena kita ini tidak mau intervensi dari pihak partai-partai atau golongan apapun. Kita ini berdiri daripada Majlis Taklim, karena amanat Buya termasuk amanat kakak saya Ustaz Abi Maki, kita berjalan bismillah ya. Itu saja. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan kesehatan oleh Allah, keturunan yang soleh dan solehah, dan majlis ini dijadikan majlis ilmu, dikatakan raudhah min riyadhil jannah. Amin ya Allah. Mohon maaf, hadza wa bikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin boleh ikut dulu 15 menit ya, nggak apa-apa ya, duduk aja di sini. Nanti mau pamit tengah-tengah. Yang salam adeknya. Yang salam adek, lanong kan. Adek sumpin can. Untuk sumpin mana kadek tinggi. Insya Allah. Nah. Bismillah. Mati nih. Biar. Ini perlu nih. Tapi kena kedengeran. Mati ri. Halo, mati ri. Udah nyala. Matiin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat tadi disampaikan oleh adik kami tercinta. Jadi kalau ke Qasrul Muhajirin atau ke Tasikmalaya carinya nama populernya Kiai Haji Zamzam Imaduddin, imam masjid di Kabupaten Singaparna dan khatibnya di sana. Iya, jadi beliau memegang semuanya. Banyak yang minta untuk di MUI segala macam, tapi saya bilang jangan. Kenapa? Konsentrasi saja di pesantren. Peperihan saya jauh. Peperihan itu apa ya? Sok terjemahin. Bahasa baru tuh, rooming itu. Jadi saya jauh dengan pesantren. Kalau Anda sibuk dengan yang lain, gimana lagi? Saya sudah jauh, masa Anda jauh gitu? Iya, jadi tolong jaga di sana. Subhanallah. Waduh, luar biasa perjuangan di sana, subhanallah. Dan ada kenangan yang unik dan indah sekali saat kami, kan ini Ustaz Zamzam ini teman daripada Umi Maki, satu kelas dulu, lagi sekolahnya musuhan terus, iya. Musuhan terus. Lalu saya bilang ketika saya ngambil ijazah, ini cerita saja sebentar ya sebelum kita ngaji. Iya, subhanallah. Lalu dengan menyebutkan kata-katanya, enggak, ya. Ya, subhanallah. Ari juga kaget ya. Subhanallah, saat itu saya tanya, waktu pramuka kan, beliau pradana, istri pradani, iya. Jadi pramukaannya luar biasa. Jadi kita pernah mengiring juara Jawa Barat pramuka, membimbingnya kita bertiga untuk kalangan penggalang. Jadi saya hobi sekali pramuka, yang namanya hiking, yang namanya itu sangat suka sekali. Memang orang tua menyuruhkan seperti itu. Lalu saya bilang, itu siapa? Dia bilang, jangan galak ya. Jangan itu galak, nggak usah itu galak itu. Kenapa? Pokoknya galak jangan. Saya bilang, justru saya suka galak. Justru saya yang suka galak. Saya bilang kalau nggak, saya nggak mau yang feminiman.
saya suka yang galak. Iya, saya suka galak, saya pengen galak. Jangan, dia itu galak, hobinya aja betulin genteng sendiri, bapak naik kelapa gitu kan. Dulunya gitu lagi ininya ya. Saya bilang nggak apa-apa, kenalin. Waktu dulu tuh kayak juga saya tuh subhanallah. Akhirnya subhanallah semua hampir pesantren 99% tidak menyetujui. Yang setuju cuma satu, dia. Semuanya nggak menyetujuinya. Pokoknya nggak apa-apa, nanti diurusin semuanya. Wah, udah subhanallah, nabrak. Alhamdulillah. Jadi istilahnya ya, yang mempertemukan saya dengan Umi juga beliau. Itu ceritanya. Jadi kayak sinetron yang paling galak katanya, dia bilang jangan galak katanya. Iya galak. Jadi kalau ada kerajinan itu bisa jadi kerajinannya, hasil karyanya grupnya Umi Maki dihancurin sama grupnya dia, grupnya Ustadz Jamjam dihancurin juga sama grupnya dia. Pokoknya perang heboh lah gitu ya. Selama di sekolahan itu. Subhanallah. Tapi ya alhamdulillah dengan seperti itu makin dekat, akhirnya jadi bersahabat waktu itu. Kenapa? Umi Maki perlu saya juga perlu Maki, nggak ada yang deket kan? Dia jadi penyalurnya. jadi semua itu cerita lama, cerita dulu. Subhanallah, alhamdulillah belajar sama-sama di Universitas Ummul Qura, yang paling cepat diterima di Ummul Qura sedunia beliau. Iya, bukan sedunia. Jadi 6 bulan diterima di Universitas Ummul Qura. Biasanya kalau ke Universitas Ummul Qura itu perlu waktu 1 tahun 2 tahun, tapi beliau 6 bulan. Saya ajukan, saya sampaikan, dicek bacaan segala macam, langsung jadi. Dan alhamdulillah tinggal di sana selama kuliah dan tuntas. Setelah itu kami pulang, dan alhamdulillah sebetulnya kami harus tinggal di Singaparna atau di Tasikmalaya. Hanya ini kisah sedikit, Bang Dul atau Mas Rano meminta saya untuk pindah ke Jakarta. Itu awal mulanya. Jadi yang mengajak saya ke Jakarta itu adalah Rano Karno, untuk mengurus semuanya. Jadi ketika beliau sakit tetap aja larinya ke kita. Ketika ada masalah arahannya ke kita semuanya. Seperti untuk masalah keagamaannya saja. Dan alhamdulillah informasi baru sudah mulai baik ya. Wajahnya sudah mulai baik. Alhamdulillah, doanya saja semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ceritanya. Hari ini sudah konsentrasi ngaji sekarang. Iya. Adalah suratul Lail. Surah Al-Lail. Iya. Suratul Lail. Apa artinya lail? Malam. Malam. Saya tanya, ada nggak di antara ibu yang yang bisa memisahkan dengan malam? Ada nggak? Apakah ada di antara kita yang mau lari dari malam? Tidak ada. Saya katakan dalam kata-kata yang sangat indah, surat Al-Lail ini adalah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah. Makkiyah. Iya. Jumlahnya 21 ayat, 21 ayat. 21 ayat. Subhanallah, surat ini turun berdasarkan khusus ditujukan secara langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq, walaupun namanya tidak disebut dalam ayat ini. Tapi tujuannya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Nanti kita akan sejenak melihat ayatnya. Pendek ayatnya hanya 21 ayat, tapi subhanallah dalam maknanya. Saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal laili idza yaghsha. Ya, wal laili idza yaghsha ay yaghsha asy-syams aw an-nahar aw kullama yuwarihi dhulama. Aqsamallahu bil laili annahu sakanun likafatil khalq. Saya pernah menyampaikan hikmah daripada Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Maknanya sesuatu yang dibuat oleh Allah sumpah kepada ataupun dengan makhluknya, berarti makhluk itu adalah sesuatu yang agung dan sangat diperlukan oleh kita dan bahan renungan bagi kita. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menutupi apa yang ada. Yaghsha. Sekarang ibu bisa melihat apa saja, begitu malam bisa lihat nggak? Yaghsha. Tertutup malam ini. Demi malam yang menutupi sesuatu yang nampak, yaghsha. Demi malam yang menyelimuti bumi ini, malam. Jadi malamlah yang menyelimuti bumi, malamlah yang menutup apa yang ada di bumi demi malam. Tapi punten, dilanjutkan dengan indah. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang dapat memperlihatkan apapun yang tersembunyi. Saya sampaikan di sini. Apakah ada orang yang hidup betapa pentingnya siang dan malam? Apakah ada di antara kita yang bisa lepas
dari siang? Tidak. Bisa lepas dari malam? Tidak. Waktu itu kalau tidak malam ya siang, kalau tidak siang ya malam. Selalu seperti itu. Iya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ini dia. Tidak ada di antara kita yang bisa lepas daripada siang. Nggak mau, saya mau siang terus, nggak bisa. Saya nggak mau, saya mau malam terus, ya tidak bisa. Kita tetap ada siang, ada malam, ada siang. Itulah kehidupan. Subhanallah. Allah menciptakan kita dikasih modal siang dan dikasih modal malam. Ayo siang dan malam ini sebagai modal buat kita. Nanti kita akan balik lagi ke belakang. Bukan hanya sekedar itu. Jenis kelamin yang kita miliki itu juga adalah modal buat kita. Laki-laki jadikan modal kelaki-lakiannya untuk taqarrub kepada Allah. Ketika taqarrub laki-laki kepada Allah pasti perlu waktu. Imma taqarrub di waktu siang ataupun taqarrub di waktu malam. Ibu jadi perempuan, jadikanlah keperempuanan bunda ini sebagai alat untuk mencapai ridho Allah. Dan ketika bunda mengabdi kepada Allah, itu bisa siang juga bisa malam. Bisa dipahami ya? Maka di sini disebutkan wama khalaqadz dzakara wal unsa, wama khalaqadz dzakara wal unsa. Subhanallah. Iya. Dan demi juga di sini dikatakan Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada laki, ada perempuan. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Lihat, ibu siang dan malam modal kita untuk taqarrub kepada Allah. Laki-laki atau perempuan jadikan jenis yang kita miliki sebagai modal taqarrub kepada Allah. Ada orang yang masuk surga karena kewanitaannya. Ada. Sadar tentang wanita berarti punya hukum-hukum kewanitaannya. Lakukan hukum-hukum kewanitaan itu yang dapat menghantarkan menjadi surga. Sadar menjadi seorang laki-laki, jadikan kelaki-lakian ini sebagai penghantar menuju surga. Subhanallah. Ada yang mengadu kepada saya, Abi, saya repot sekali. Kenapa? Ibu saya melarang saya pakai jilbab. Subhanallah. Kenapa? Pokoknya ibu saya melarang saya pakai jilbab. Lu memang kenapa alasannya? Di apa namanya? Di WhatsApp gitu. Oh iya, kenapa larangannya? Satu, gara-gara karena kan saya laki-laki. Ya iyalah, subhanallah. Maksudnya jangan menjadi laki-laki seperti perempuan ataupun perempuan jangan seperti laki-laki. Ada nggak sekarang dia menjadi perempuan tapi tidak bisa menjadikan keperempuanan itu menjadi ahli jannah, malah ingin seperti laki-laki? Pun sama, laki-laki jadilah laki-laki yang tulen sehingga dengan kelaki-lakian itu menjadi ahli jannah. Dua hal yang indah, siang malam, laki-laki dan perempuan, ya kan? Modal utama. Ada yang ingin saya katakan, bunda, pegang baik-baik. Ibu tahu nggak kapan Allah jatuh cinta kepada bunda dan kapan Allah marah kepada bunda? Kapan Allah cinta kepada kita dan kapan Allah murka kepada kita? Jawaban itu simple, gampang sekali jawabannya. Kalau bunda ingin tahu kapan Allah jatuh cinta kepada kita dan kalau kita ingin tahu kapan Allah murka kepada kita, ini jawabannya. Saat ada di antara kita, naudzubillah, melakukan sesuatu maksiat dan dia merasa aman terhadap maksiatnya itu karena merasa tidak ada yang melihat, itu Allah murka dan marah sama orang tersebut. Bisa dipahami bunda? Iya, merasa aman, tidak ada yang tahu saat dia maksiat, itu murka Allah jatuh kepada orang tersebut. Naudzubillah. Allah sangat marah kepada seseorang yang melakukan kejahatan dengan amannya. Itu dia. Ini dia. Bisa dipahami ya? Dan kapan Allah jatuh cinta kepada kita? Allah jatuh cinta kepada kita saat kita beribadah tanpa ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bisa dipahami bunda? Berarti waktunya kapan tuh kalau ibadah dalam keadaan sendiri? Bisa di waktu, bisa di hati. Coba di antara bunda sekarang, kalau ada lagi zikir, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Berarti hatinya sedang taqarrub kepada Allah walaupun duduk di sini juga taqarrub di majelis ta'lim, tapi sambil taqarrub lisannya segala macam saya mendengar, dalam hatinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada yang tahu. Jangan sampai bawa biar ketahuan ada tasbih cetrek, 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 cetrek. Lagi ngaji cetrek, 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 cetrek. Siapa sih bunyi-bunyinya? Zikir, gua zikir, zikir. Baru 300, subhanallah. Nah, ngeri-ngeri sekali.
usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bisa menyendiri dalam rame-rame dan bisa menyendiri dalam kesepian berdoa taqarrub pada Allah. Jadi ketika bunda bisa sholat tahajud, Masya Allah, hal yang sangat luar biasa. Ketika bunda sudah tahajud, merasakan qiyamul lail, hakikatnya saat itu Allah jatuh cinta. Kenapa? Nggak ada yang lihat kan? Yang lain, yang lihat cuma siapa? Allah. Nggak usah kasih tahu di BB nikmatnya tahajud segala macam. Alhamdulillah akhirnya malam ini tahajud juga. Subhanallah. Semoga tetesan air mata ini jadi saksi kelak di akhirat. Nggak usah. Semua ini sombong jadinya. Itu sama aja, nggak bakal dihargai sama Allah. Subhanallah. Status itu kacau itu. Ganti itu dengan mengatakan sejadahku jadi saksi kelak di akhirat. Oh, tahajud dia ini, Masya Allah. Jadi kadang-kadang pun jangan sampai seperti itu. Jadi saya katakan, kapan Allah memurkai dan marah kepada seseorang? Ketika orang itu merasa aman melakukan maksiat. Nggak ada orang yang tahu, mumpung malam-malam. Allah murka itu. Ketika kita berdoa pada Allah, nggak ada yang tahu, tapi hanya Allah yang tahu. Saya berdoa seperti itu, Allah suka. Subhanallah. Seperti itu tentang masalah kapan Allah marah dan kapan Allah cinta kepada kita. Sekarang bisakah kita lakukan untuk agar Allah jatuh cinta kepada kita? Bisa. Dalam keadaan ngumpul bisa jadi tetap zikir. Dalam keadaan sendiri bisa jadi tetap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu. Ayam adik. Iya. Ini mau langsung ke Tasik, soalnya mau pengajian 2 tempat terus langsung ke Tasik. Iya. Allah barik fiik. Iya. Kenapa? Oh, indah ya sini. Bismillah. Nah. Oh ya, silakan. Sehingga kalau nikmat tahajud itu kalau Ustaz Arifin dengan mengatakan al jannatu qoblal jannah. Masya Allah. Iya. Satu malam dia telepon. Jadi kalau beliau itu nelpon itu pasti bukan pada waktu orang lain nelpon. Jam 2, setengah 3 kayak begitu tuh. Ibu kalau ditelepon jam 2, setengah 3 kira-kira gimana tuh? Nggak tahu waktu nelpon nih. Subhanallah. Gue lagi tidur. Subhanallah. Assalamualaikum. Ini kata-kata beliau gitu ya. Wahai pemuda soleh, sudah bangun? Gitu, subhanallah. Saya katakan, oke Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Al jannatu qoblal jannah. Begitu. Al jannatu qoblal. Suaranya mirip-mirip lagi. Nggak mirip saya. Saya udah kalau saking sayangnya gitu ya, saking cintanya. Sampai dimirip-miripin, saya terbawa emosi gitu ya. Al jannatu qoblal jannah, dia bilang. Saya katakan, iya Ustaz, iya benar Kiai. Sorga sebelum sorga, tahajud. Walaili idza yaghsha. Saat malam itu menutupi segala sesuatu, gunakan saat tertutup itu taqarrub kepada Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Selanjutnya dengan mengatakan wan nahari idza tajalla, dan gunakan ketika siang itu tajalla, ketika terbuka untuk beribadah juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Laki dan perempuan semua sama. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata-katanya. Laki, perempuan punya waktu siang dan malam. Tidak ada. Siang untuk laki saja, malam untuk perempuan saja. Tidak. Siang untuk siapa, laki untuk siapa? Tidak. Semua sama. Lalu Allah katakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu beda-beda. Karena usaha yang kalian lakukan beda-beda, hasilnya pun beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Ada satu hadis yang sangat indah sekali, luar biasa, kata-katanya begini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu, minhum mubiquha wa minhum mu'tiquha. Sahih hadisnya. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia pagi harinya pada keluar sibuk dengan urusan masing-masing. Coba, ibu, saya rasa kalau ibu bisa dibayangkan, punten, kalau ke bandara jam 4 ada penumpang nggak yang antri? Ada. Jam berapapun selalu ada. Ada saja. Jam 6 ada, jam 1 ada, jam 2 ada. Kenapa? Jadwal penerbangan kan? Jadwal penerbangan.
Nah. Begitu mereka keluar dari rumahnya dengan mau berangkat masing-masing ke satu tempat, ke satu tujuan, persis manusia demikian. Kullun nas yaghdu. Tadi pagi yang keluar dari rumahnya apakah hanya bunda saja? Ada berapa laki, ada berapa keluarga, ada beberapa perempuan yang keluar dari rumahnya tadi pagi? Banyak yang keluar? Tapi tujuannya beda-beda nggak? Ada nggak yang tadi keluarnya bareng dari komplek ibu, tapi mau ke pengajian yang satu lagi mau ke kantor, yang satu lagi mau ke mana, yang satu lagi mau ke rumah sakit, yang satu lagi mau kemana? Ada nggak kira-kira yang tadi keluar sama tapi berbeda tujuan? Banyak. Punten, sama. Allah kasih waktu siang dan malam. Allah jadikan laki dan perempuan. Kullun nas yaghdu. Tapi aktivitas yang dia lakukan seluruhnya, ini kata Rasulullah ini, aktivitas apapun yang kita lakukan semuanya hanya dua hasilnya. Satu, yang menyelamatkan dari api neraka. Yang kedua, malah menjadikan api neraka temannya. Bisa dipahami nggak bunda? Sekarang yang mau nipu hari ini keluar dari rumahnya nggak kira-kira? Keluar. Sekarang yang mau nyopet keluar dari rumahnya nggak sekarang? Keluar, sama keluar. Yang mau ngaji keluar dari rumahnya nggak? Yang mau berbakti kepada orang tuanya silaturahim keluar dari rumahnya? Keluar dari rumahnya, sama-sama keluar, tapi dengan niat berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Inna sa'yakum lasyatta. Itu kata-katanya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya apa? Sa'i, tahu sa'i? Sa'i itu apa? Sa'i usaha. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian itu berbeda-beda. Ada yang berusaha pokoknya saya ingin dapat ilmu lah. Pokoknya saya ingin ini, pokoknya saya ingin dapat itu. Subhanallah, inna sa'yakum lasyatta. Apapun yang Anda inginkan dan Anda kerjakan, macam-macam keinginan, maka hasilnya pun beda-beda. Ya Allah, beda-beda tujuannya. Iya, jadi hasilnya pun beda-beda. Ya sudah, saya ingin tahu yang beruntung yang mana deh. Jawab, fa'amman a'ta wattaqa. Masya Allah, ini dia. Fa'amman a'ta wattaqa. Ada yang buat terjemahannya. Apa di situ fa'amman a'ta wattaqa? Kita lihat untuk tafsirnya nanti. Fa'amman a'ta wattaqa, a'ta huquqa malu. Ada yang mengatakan fa'amman a'ta wattaqa. Oh Masya Allah, ada Quran, silakan. Yang mau dibaca Qurannya biar berkah. Ada yang wakafkan Quran biar dipakai. Subhanallah, luar biasa. Simpan bawa Quran, baca surah yang sekarang Al-Lail. Al-Lail, subhanallah, suratul Lail. Yang ada di handphonenya Quran silakan baca. Yang hafal silakan renungkan. Iya. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini dia keuntungan. Siang malam untuk kita. Laki perempuan tidak bisa dipisahkan di antara kita. Seperti tadi Ustaz Zamzam bilang, laki perlu perempuan, perlu. Perempuan perlu laki, perlu. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Waktu siang dan malam, siang perlu waktu, atau siang perlu malam, perlu. Malam perlu siang, perlu. Semuanya tidak bisa dipisahkan. Karena itulah Anda usahanya beda-beda, hasilnya pun beda-beda. Ya Rabb, dari usaha yang berbeda-beda, saya ingin yang bahagia. Bagaimana? Yang bahagia ini adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun dia yang telah a'ta, memberikan haknya. Fa'amma man a'ta, memberikan haknya. Hak maksud saya gini. Fa'amma man a'ta wattaqa. Punten, sekarang saya tanya bunda, agar lebih jelas lagi. Ibu, waktu ini Allah kasih siang 12 jam. 12 jam kan? Siang di 12 jam 6 sampai jam 6 lagi. Taruhlah 12 jam. Bunda, saya tanya, waktu yang 12 jam ini ibu mau apakan? Mau dipakai sendirikah? Apa mau dikasih ke Allah? Kalau mau dipakai sendiri, habisin waktu itu untuk sendiri. Mau nonton, mau lihat sinetron, mau main-main, waktunya habis buat diri sendiri. Tapi jika bunda memberikan waktu ini untuk Allah, saya waktu ini saya berikan untuk Allah apa? Duduk di majelis taklim, itu dia. Telah memberikan kepada Allah. Waktu diberikan kepada Allah. Sama ilmu yang bunda punya. Sekarang saya yakin ibu punya ilmu. Ilmu apa saja. Mau dibagi nggak ya sama orang lain ilmu saya? Bagi untuk orang lain. Masya Allah. Karena Allah. Ada yang punya harta. Sekarang ibu punya harta. Mau ditaruh diri sendiri. Mau dibeliin apa, dibilang bisa.
Tapi punten, saya serahkan karena Allah. Fa amman a'ta, memberikan, sebetulnya dia ini bisa melakukan untuk diri sendiri, tapi dia serahkan untuk Allah. Fa amman a'ta wattaqa, dan dia takwa kepada Allah. Maksudnya apa? Dia ini dengan mengatakan, subhanallah, siapapun yang telah menghadiahkan apa yang dimilikinya karena Allah, ilmunya, waktunya, hartanya. Sekarang ibu telah menginfakkan untuk Allah waktu yang bunda punya. Waktu ibu duduk di sini 1 jam atau 2 jam, masya Allah, kelak di akhirat akan menjadi saksi di sana. Menjadi saksi, yakin itu. Kenapa? Ini dia kita sumbangkan untuk apa? Demi kita juga kok. Ada ilmu, tidak tahu bagaimana teman itu dikasih. Masya Allah. Fa amma man a'ta wattaqa. Wattaqa ini artinya adalah apa? Wattaqa rabbahu fajtanaba maharimhu. Artinya apa? Setelah dia menginfakkan apa yang dia punyanya. Ini berkaitan dengan Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar ini, subhanallah bunda, subhanallah, ini Abu Bakar menginfakkan daripada hartanya untuk membebaskan budak-budak yang ada. Lalu budak itu dibebaskannya, masya Allah. Setelah dibebaskannya, luar biasa. Makanya punten, apapun kebaikan yang dilakukan oleh Bilal, Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Bisa dipahami nggak bunda? Bilal muadzin Rasulullah, sebesar apa pahalanya muadzin? Banget besar. Bilal, siapa yang tidak pernah mengenal nama Bilal? Bilal ibn Rabah. Bilal muadzin, setiap azannya Bilal pahalanya Abu Bakar mendapatkan. Subhanallah. Karena Abu Bakar yang membebaskan Bilal. Allahu Akbar. Kullu mizanat hasanati lil Bilal fa asabahu Abu Bakar. Apapun kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh Bilal, Abu Bakar mendapatkannya. Kenapa? Karena mizan hasanat kebaikan Bilal itu adalah Abu Bakar mendapatkan, karena yang membebaskan Bilal adalah Abu Bakar. Bukankah bunda pernah mendengar Rasulullah mendengar terompahnya Abu Bakar? Pernah dengar kan? Rasulullah terompahnya Bilal. Bilal terdengar terompahnya di mana? Di sorga. Apalagi Abu Bakar. Apalagi Abu Bakar. Sekarang pernah mendengar Utsman bin Affan, sahabat Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapa yang mengislamkannya? Abu Bakar. Pahala yang didapatkan oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar mendapatkannya. Pahala apapun. Pahala dia menjadi di Bai'atul Ridwan, Abu Bakar mendapatkannya. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, seseorang yang luar biasa, yang pertama kali membentangkan panah untuk orang kafir. Setiap apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Sahabat-sahabat Rasul itu banyak diislamkan oleh Abu Bakar, dan bukan hanya sekedar Abu Bakar mengislamkan, tidak, tapi apa? Subhanallah, membebaskan budak-budak yang ada. Maka dikatakan fa amma man a'ta. Adapun dia yang telah berinfak di jalan Allah. Kita infak dengan apa? Bukan dengan uang saja, dengan ide yang kita miliki, dengan ilmu yang kita punya. Subhanallah, dengan saran yang kita punya, dengan waktu yang kita miliki. Apa? Kita punya waktu, punya doa, punya. Kadang-kadang punten, boro-boro mau bantu, doa aja nggak bisa. Doa. Fa amma man a'ta wattaqa, saya akan kasih apa? Kasih doa, nggak apa-apa. Kasih doa. Makanya tidak ada yang paling gagah kecuali dengan doa dan doa. Masya Allah. Saya yakin dengan doa orang-orang soleh itu luar biasa, luar biasa. Subhanallah. Waktu ayah kami meninggal, itu belum jadi apa-apa, aula, asrama, hanya seperti itu saja. Tapi saya hanya mengatakan minta doa, orang-orang soleh dan soleh minta doa. Ketika mengatakan semoga bisa berjalan, ada mengatakan amin, siapa tahu aminnya satu orang itu membuka keberhasilan. Kita tidak tahu kan? Bunda, makanya kalau ketemu salam, ketemu orang, assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum. Siapa tahu dia jawab waalaikumsalam, gara-gara doa itu buat kita dikabulkan, keselamatan. Iya kan? Jangan hui hai kalau ketemu. Iya, hey, halo, kemana say? Assalamualaikum. Subhanallah. Enaknya langsung assalamualaikum. Itu biasakan itu. Majelis itu yang paling indah itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Iya. Assalamualaikum. Demikian adanya. Iya.
Iya, jangan awo jadi GGS jadinya. Subhanallah. Saya lanjutkan. Iya. Famma man a'ta wattaqa, lihat, wa saddaqa bil husna. Siddiq sifat Abu Bakar. Wa saddaqa artinya adalah dia yakin, dia percaya dengan sepenuh hatinya bahwa di sana ada husna, adalah surga, disempurnakan dengan kenikmatan yang paling luar biasa, melihat Allah Subhanahu wa taala. Husna artinya adalah surga dan berbagai macam kenikmatannya plus melihat Allah. Punten Bunda, ketika Bunda melakukan kebaikan itu hilang apa tidak? Tidak. Kemana? Nunggu di sana duluan. Di mana dia tunggu, kebaikan itulah yang akan membukakan pintu surga buat Bunda. Dan kebaikan itulah yang dapat menjadikan Bunda penghuni surga. Dan kebaikan itulah yang membuat Bunda bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bunda yakin sepeser uang, setitik ilmu, sedetik waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di sana akan jumpa, itu adalah wasaddaqa bil husna. Bisa dipahami nih. Sekarang yakin nggak akhirat ada? Yakin nggak? Yakin. Kenapa waktu ini sangat minim sekali untuk akhirat? Yakin akhirat ada? Ada. Sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Pasti itu. Ibu nanti punya anak yang soleh, amin. Ibu nanti punya cucu yang soleh, amin. Mudah-mudahan. Ibu nanti punya ini, insya Allah, amin, amin. Ibu nanti akan mati, jangan insya Allah, pasti. Iya, ibu akan mati, insya Allah, jangan, itu pasti. Iya, tapi nanti ibu punya keturunan, insya Allah, amin. Ibu nanti punya cucu, amin, insya Allah. Ibu nanti punya rumah, amin, insya Allah. Ibu nanti punya kendaraan, amin, insya Allah. Ibu nanti akan mati, insya Allah. Salah. Ibu akan mati, pasti. Nah, yang pasti itu kadang-kadang kita lalai untuk menyelesaikan yang pasti itu. Subhanallah. Kita lalai untuk menyelesaikan yang pasti. Iya ya, pasti saya akan wafat. Ya pasti saya akan mati, saya akan meninggal. Lah kenapa ya? Nah ini dia ini. Wasaddaqa bil husna. Bunda yakinkan, sekecil apapun amal soleh yang ibu lakukan, itu sudah menunggu di akhirat. Sudah menunggu jauh di sana. Begitu nanti jumpa, ada Bunda. Ketika Bunda kemarin Tausiah Underwan Tausiah Underun, subhanallah, Bunda ke sana, luar biasa. Begitu datang ke sana, masya Allah, luar biasa. Punten yang tidak sempat keajak. Saya juga ada BBM lagi, habis saya mau ikut, cuma udah penuh, gimana lagi? Insya Allah tahun depan mah 3 bis lah, mudah-mudahan. Tapi jangan jauh-jauh, 3 bis mah di sini aja. Tausiahnya di sini saja. Tadinya mau adik saya Ustadz Zamzam mau saya bawa, tapi ada kesibukan, makanya untuk bukan membalas, kita istilahnya nggak enak gitu ya. Kemarin saya sama Bu Vera, Mbak, insya Allah nanti adik saya ternyata nggak bisa, tapi masih bisa. Kenapa? Ada sepupu saya, Ustadz Azam yang dari Mesir itu, yang pernah di aksi juara kelima kemarin itu di Indosiar ya, itu yang mendampingi kami, jadi gantian, saya jadi gantian, subhanallah, gantian saat itu, luar biasa. Jadi punten, ketika seperti itu, coba Bunda bayangkan, biar ada kenang-kenangan yang manisnya, subhanallah, dengan menyebutkan wasaddaqa bil husna. Kalau seandainya kita yakin, sekecil apapun yang telah disumbangkan kepada yayasan yang kemarin, yakin Bunda jangan dikira, oh hilang deh, nggak hilang. Hatta walaupun Bunda ketipu, sudah infaknya nggak hilang, tetap pahalanya mah dapat, subhanallah. Wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan balasan yang akan Allah siapkan, berupa apa? Surga. Surga dengan apa? Dengan nikmatnya. Nikmat apa? Nggak tanggung-tanggung, melihat Allah. Surga yang paling tinggi itu adalah melihat Allah. Andalan kenikmatan yang paling top di surga adalah melihat Allah. Itu andalannya. Ibu masuk restoran, kita bingung mau pilih apa ya? Kita tanya, spesialisnya di sini makanan apa yang paling bagus, yang paling keren, yang paling dibanggakan makanan apa? Misalnya di sini jagonya
ikan bakarnya. Coba ikan bakar. Minuman yang paling, kalau bingung nanya aja gitu. Daripada salah. Kalau ternyata yang dijagokannya juga enak, apalagi yang lainnya. Iya. Datang kalau kita bingung, makan menunya, kadang-kadang ini ada, nggak ada, ini ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Yang ada apa? Goreng gurame. Yang lainnya cuma itu aja. Ngapain menunya ditulis? Subhanallah. Kadang-kadang ada beberapa restoran begitu tuh. Iya. Ada semuanya, ada. Yang ada, saya kalau saya nanya, yang paling enak, yang di sini khasnya apa? Ini ikan goreng atau misalnya ikan apa? Ikan laut yang paling andalannya di sini apa? Terus dikerucutin aja. Oh, kerapu. Yang paling enak di bumbu apa? Ngerewel banget nih. Ternyata bumbu tuh, oh tuh nggak jadi. Wah, itu marah itu. Iya. Yang paling apa? Bumbu ini. Oke, bikin. Bumbu ini ya buat saya. Oke, bismillah. Iya. Subhanallah. Nah, khas yang terindah di sorga bukan bidadarinya, bukan bidadaranya, bukan buahnya yang datang sendiri, bukan minuman yang terhampar, bukan permadani yang wah luar biasa. Tapi kalau ditanya paling nikmat di sorga itu apa? Melihat Allah. Melihat Allah itu udah itu paling nikmat itu. Nikmat di atas segala nikmat itu ada melihat Allah. Dan rasakan kenikmatan itu dengan khulwah menyendiri. Al jannatu qabla al jannah. Sorga sebelum sorga. Masya Allah. Coba rasakan. Sorga sebelum sorga itu apa dapatnya di mana? Di qiyamul lail. Qiyamul lail walaupun hanya 11 rakaat. Qiyamul lail. Silakan. 2 rakaat maksud saya. Subhanallah. Walaupun 2 rakaat qiyamul lail, bismillah qiyamul lail dengan witir, masya Allah, al jannatu qabla al jannah. Rasakan. Ibu punya masalah apapun, gantungkan kepada Allah. Punten yang mengatur matahari berputar sampai bulan berputar, ada planet-planet yang lainnya, ngatur semuanya siapa? Masa Allah mengabaikan urusan kita yang begitu gampang buat Allah? Ya Allah, saya punya urusan sama dia. Ya Allah, engkau yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati dia menjadi orang soleh. Berubah, subhanallah. Bisa berganti. Kenapa? Karena doa. Menangis di malam hari itu luar biasa. Masya Allah. Jadi dengan mengatakan sorga sebelum sorga, adanya di mana? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Indah sekali. Coba ya yang belum pernah merasakan, saya mau coba alarmnya jam berapa. Kalau misalnya jam subuh sekarang jam 5 kurang seperempat, saya jam 4 masih bisa. Oh, bisa banget. Bisa banget alarmnya. Bila perlu ada HP 3 karena susah, ini jam 4, ini jam 4 5 menit, ini jam 4 10 menit, ada 6 jam 4, biar bunyi ini, matiin bunyi ini. Kita mentoknya di mana itu? Subhanallah. Biar gimana caranya bisa bangun sebentar saja. Salat 2 rakaat, coba rasakan. Subhanallah. Nikmat sekali. Al jannatu qabla al jannah. Saya ulangi lagi. Wasaddaqa bil husna. Dan dia yakin apapun yang dilakukan kebaikan itu tidak hilang, tidak sirna. Yang repot, aduh nama saya kan sama dia. Nama saya misalnya Ahmad, ada 6 Ahmad di sini nih. Ntar ketuker lagi. Jauhan majelis taklimnya, jauhan. Ahmad saya di sini. Misalnya ada nggak ibu-ibu yang namanya sama di sini? Mungkin banyak, mungkin ada. Begitu namanya siapa? Fatimah. Sama Fatimah, jauh. Kenapa ntar malaikat salah lagi ngasihnya? Nggak ada. Malaikat nggak bakalan salah ngasih, Bunda. Nggak bakalan. Semuanya Allah tahu dengan porsi masing-masing untuk siapa dan bagaimana. Iya, lihat. Kalau dia fa'amman a'ta, memberikan apapun yang dimilikinya di jalan Allah, wattaqa, terus dia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Iya. Selanjutnya apa? Wasaddaqa bil husna, dia yakin dan percaya seyakin-yakinnya apapun yang dikeluarkan itu akan jumpa kelak di akhirat, akan dilihat kelak di akhirat. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Masya Allah. Allah semakin memudahkan orang itu untuk menuju surga. Maknanya Allah akan mudahkan dia, subhanallah, dirinya untuk selalu taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi punten, ibu, ada orang yang gampang sekali ke majelis taklim itu ada. Sampai saya punya beberapa orang, masya Allah, itu luar biasa. Sampai saya bukan bosen ya. Sampai saya ke Umi ngomong, Mi, ini setiap saya ngaji di sana orang itu ada terus. Terus kenapa? Saya kalau lagi bicara terus ada orang yang sudah tahu apa yang saya sampaikan, saya nggak pede. Bisa dipahami nggak ya? Apalagi begitu saya ngomong, misalnya di situ kan saya pernah tuh lagi menyampaikan. Ada 4 hal, 1 2 nyeletuk. Itu bukannya nomor 3, Bi. Catatan saya nomor 3 ini.
Tidak boleh, itu nomor 3. Saya bilang, ini siapa? Oh, dia pernah hadir. Makanya begitu duduk saya lihat orang-orang ini. Saya lihat orang-orangnya. Wah, ini ada wajah baru semua ini, santai. Begitu, aduh, dia ada lagi. Makanya kita semuter lagi. Makanya di situ harus dituntut belajar. Belajar. Kenapa jangan itu lagi. Subhanallah. Tapi ini nih, subhanallah. Ini ada yang memang ada, ini ada, di situ ada, di sini ada. Saya katakan ini tantangan buat saya. Saya akan selalu kasih sesuatu yang baru. Tapi nggak apa-apa, yang sering datang mudah-mudahan suka lupa gitu. Kenapa begitu aja? Pernah disampaikan? Padahal sering hadir. Belum. Wah, bagus saya bilang nih. Ini belum, saya masih ingat padahal dia pernah nyampaikan, pernah dengar. Subhanallah. Kan ada tipe begitu. Ada tipe yang nempel terus. Seperti kapan itu ya? Di Bintaro, di sektor 9. Itu dia bilang begini. Ayahnya meninggal, suaminya meninggal, setelah itu dia sambutan. Alhamdulillah Habib Maki, terima kasih atas pelajaran yang selama ini diberikan. Terutama pelajaran pada ada cetannya. Terutama waktu itu pelajaran, saya bingung waktu sambutan. Tahun 2009 Abi menyampaikan gini, saya udah lupa. Subhanallah. Beneran Bu, itu ada catatan 2009 Abi ngomong gini. Subhanallah. Itu adalah pelajaran sangat bermanfaat ketika kami begini dan begini. Oh, ini si ibu rajin banget. Subhanallah, 2009 masih ada catatannya. Saya menyampaikannya lupa. Subhanallah. Makanya jangan punten, apa yang disampaikan sama saya bisa saja bertanya sama Bunda. Bahkan ada beberapa jamaah yang pernah saya tanya di sini. Begitu saya pernah menyampaikan di Rumil deh kayaknya. Siapa dulu saya di depan, saya ingat. Oh, ada fulan. Tolong catat, coba sampaikan, tanya ke dia. Ada berapa poinnya apa saja. Ternyata dia dengan mengatakan, aduh Habib Maki, kok nanya sama saya? Dia bilang, saya lupa, gimana lagi? Tapi ada catatan-catatannya di Bunda, kan nggak apa-apa, sampaikan lagi. Luar biasa. Saya pernah ditanya oleh guru adik saya juga, namanya Syekh Su'ud Al-Utaibi. Subhanallah. Itu begitu saya lagi sahur itu, ataupun belum waktunya sahur lah, kira-kira jam 2 kalau di Mekah belum pada tidur ya, karena lagi apalagi di Asyura Awakhir. Jam 2 saya lagi enak di sini, bahkan ada saksinya Bang Dul juga lagi di rumah waktu itu, ya, karena dulu itu kalau lagi Ramadan ya full di rumah ngaji segala macam, lagi di rumah tiba-tiba jam 2 duduk orang Arab kalau ngetuk pintu itu nggak rapi gitu, bubuk gitu, padahal sunnahnya Bunda kalau ngetuk pintu begini nih, pakai kuku, itu sunnahnya, iya. Tapi kalau bentengnya, pintunya dari jati tebal, digini, dia bilang kecoa apa tuh di dalam mungkin gitu, karena nggak ada, makanya dia begitu datang, siapa nih? Begitu buka, assalamualaikum, assalam. Ya cuma gini, Farid, saya dipanggil Farid, saya nggak lama, masih ingat nggak? Dulu saya pernah mengajarkan sama antum begini. Oh iya masih ingat, apa itu? Saya sebutkan ini. Oh ya terima kasih, balik lagi. Dia mau ceramah di dekat sambil kan saya juga kalau lagi ceramah nginget apa nih. Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tanpa persiapan. Ibu jangan kira saya tuh nggak belajar, tanya sama Umi. Subhanallah, alhamdulillah. Itu tidur ya jam 1, jam setengah 1 itu cepat. Kenapa? Begitu nyampe ke rumah jam berapapun baca. Apa yang akan disampaikan minggu depan segala macam, apa yang disampaikan. Harus dibaca. Makanya tidak ada pengajian setelah sholat Isya kecuali yang dekat-dekat. Yang jauh-jauh, yang kemarin ada Masjid At-Taqwa, saya pindahkan ke Masjid Al-Ikhlas. Kenapa nggak terlalu jauh dari rumah? Setelah maghrib mulai Isya, sholat, tanya jawab sebentar, pulang. Biar nanti jam 9, jam 10 udah datang. Setelah itu kita bisa belajar, jam 12 sudah bisa tidur segala macam. Kenapa? Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tanpa persiapan. Hari ini Al-Lail saya baca tafsirnya, saya lihat beberapa ulama saya dengarkan, oh begini hasilnya. Karena apa? Berbagai macam ulama ketika mendengarkan tafsir daripada Syekh Aid Al-Qarni, Syekh Singgiti, lalu Syekh Wasim Yusuf, beda-beda semuanya. Lalu disadur, lihat daripada keterangan yang ada Al-Muqtatafat min Uyuni Tafasir, juga keterangannya begini, lebih lengkap, lebih baik, seperti itu. Iya. Dan saya selalu berharap semoga apa yang disampaikan tuh Bunda tuh benar-benar fahamnya, mengertinya. Saya lanjutkan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat, siapa yang memberikan untuk Allah di jalan Allah dan dia menjaga yang diharamkan oleh Allah, dia yakin apapun yang dikeluarkannya Allah itu menjaganya. Wasaddaqa bil husna. Ya Bunda ya. Lihat,
fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan semakin memudahkan orang itu untuk mendapatkan ridha Allah. Allah semakin memudahkan orang itu untuk berbuat baik. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Allah mudahkan ke teman-temannya kumpulnya tuh sama orang-orang baik aja. Coba Bunda, lihat, ada nggak Bunda sekarang punya teman orang-orang yang majelis taklim? Ada kan? Akhirnya kenal, akhirnya kenal, akhirnya kenal, akhirnya kenapa? Inilah fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan kepada Bunda untuk menuju sorga dengan cara apa? Dikasih teman-teman yang solehah, Masya Allah, info pengajian digampangkan, semakin hati nyaman. Selanjutnya apa lagi? Semakin ada keinginan untuk berbuat baik, dibangunkan untuk malamnya, dibangunkan untuk qiyamul lailnya, dimudahkan untuk duhanya, dimudahkan untuk infaknya. Seperti itulah. Maka di sini dengan mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, Allah semakin memudahkan dia untuk menjadi ahli surga. Subhanallah. Ada orang ke majelis taklim nggak berat, datang. Ada orang untuk tahajud nggak susah, bangun. Ada orang untuk infak nggak susah, keluar. Subhanallah. Ada orang untuk silaturahim nggak repot, datang. Kenapa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi ada orang mau sholat tahajud, nempel terus matanya. Ingat itu. Mau infak susah banget. Subhanallah. Iya, mau apa lagi? Mau ngaji, repot banget. Subhanallah. Kenapa demikian? Nah ini dia nih, hati-hati. Ketika Allah tidak memudahkan jalan untuk menjadi ahli surga. Tapi saya rasa Bunda di sini Allah mudahkan semuanya untuk jadi ahli jannah. Masya Allah, dimudahkan urusannya, dimudahkan. Dan saya ingin sampaikan Bunda, ketika ada kemudahan yang ada dalam hati, tolong syukuri. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Hati ini masih Engkau bimbing sehingga aku masih duduk di pengajian. Begitu. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Aku masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun khusyuknya cuma pas takbiratul ihram doang. Misalnya. Iya. Tetap syukuri. Alhamdulillah saya syukuri Allah cuma khusyuknya walaupun lagi sujud saja. Nggak apa-apa. Syukurlah in syakartum la azidannakum. Iya. Wa amma man bakhila wastaghna. La haula wala quwata illa billah. Adapun orang yang bakhil waktu diserahkan kepada Allah, bakhil ilmu untuk berbagi-bagi, ya, bakhil harta untuk diinfakkan, bakhil wastaghna itu kayaknya udah nggak perlu Allah lah, wastaghna udah nggak perlu, aku kan punya, aku kan bisa, aku kan itu, aku kan ini. Wastaghna itu merasa cukup dengan harta yang dia punya. Wastaghna merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Wastaghna merasa cukup dengan teman yang adanya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tentang sorga dan kenikmatannya. Punten, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan dia semakin jauh dari Allah. Maksiat itu gampang banget. Teman-teman maksiatnya itu ngumpul, gampang. Ini dia fasanuyassiruhu lil usra. Hati-hati Bunda. Coba sekarang orang yang berbuat maksiat, kalau ibu ingin berbuat maksiat, gampang aja dikasih jalannya. Mau berbuat baik, gampang juga dikasih jalannya. Dan punten, ibu dan bapak, laki perempuan, siang malam, semuanya adalah apa? Waktu yang kita miliki. Saya ulangi lagi, kesimpulan yang belum selesai pastinya, kesempatan yang datang kita lanjutkan di firman Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Intinya, sungguh apa yang dia banggakan di dunia ini tidak ada manfaatnya kalau dia tidak melakukan atau memberikan kepada Allah. Setinggi apapun jabatannya, kalau tidak diserahkan kepada Allah, nggak guna jabatan itu. Sehebat apapun ilmunya, kalau ilmu itu tidak disumbangkan untuk Allah, nggak bakalan ada manfaatnya. Iya, sehebat apapun, sepanjang apapun usianya, sampai 100, sampai 200 tahun, tapi kalau dia waktu itu tidak diserahkan kepada Allah pun tidak akan ada faedahnya. Harta sebanyak apapun kalau tidak diserahkan kepada Allah pun, punten, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, nggak bakalan ada manfaatnya kalau dia sudah wafat. Kalau sudah wafat, salah menyampaikannya, nggak ada manfaatnya. Iya, jadi insyaallah kesempatan yang datang ketika kita berjumpa lagi dan insyaallah mempertemukan kembali Allah dengan suratul Lail, kita akan mulai dengan mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, seperti itu. Insyaallah Kamis yang akan datang pelajarannya, oh bukan, iya, Kamis yang datang pelajarannya adalah sirah apa fikih? Sirah ya, iya sirah ya. Kamis yang akan datang
Iya, nanti kita akan pelajari sirah. Iya. Iya, sirah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan alhamdulillah kemarin saya tadinya mau ketemu dengan Ustadz Wija tapi nggak sempat karena kemarin juga ada pengajian. Alhamdulillah sampai di sini itu adalah orang yang selalu saya jumpa di kota Mekah, masya Allah. Jadi iya, kalau ketemu dengan saya itu dia sembunyi-sembunyi, begitu saya lagi tidur tiba-tiba ada yang mijitin. Saya kira jamaah yang mijitinnya. Saya diem aja kan biasa, kalau lagi tidur dipijitin kan biasa, mungkin ada jamaah yang mijitin saya gitu. Tapi makin lama makin ke tengah gitu. Saya bilang, ini siapa nih? Kayaknya bercanda ini. Begitu datang. Kadang-kadang mijitnya, tolel gitu. Tolel gitu. Ini jamaah nih, nggak sopan nih, saya bilang. Begitu ngelihat ternyata enak dipijitin, gantian. Beliau orang yang lucu dan luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Oh iya, saya juga mau mengucapkan terima kasih dari keluarga Teh Ira, ya. Teh Ira yang kemarin saya broadcast, beliau itu saya kenal sudah cukup lama, tapi beliau sakit itu sudah 25-26 tahun. 25 tahun. Jadi kalau ibu melihat ya tidak bisa bergerak ya. Memang sudah begini, terus begini dia. Ya begini nggak bisa. Dari sejak saya kenal pun demikian. Jadi kalau untuk membersihkan setelah buang hajat pun ya tidak bisa ya. Dari dulu juga ya harus dia tidur saja. Paling bisa untuk main keyboardnya aja. Apa namanya, untuk apa? Komputer mungkin bisa kalau itu ya. Selalu itu nggak bisa. Jadi sudah makin lama sakitnya makin parah segala macam, maka harus operasi. Saya nggak paham yang kemarin saya katakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda yang telah menyampaikannya, baik melalui saya, melalui Umi atau langsung ke bapak itu orang tuanya. Karena kalau ke Iranya pasti tidak bisa ngambil ya, harus pakai wakil ya. Babab itu bapaknya. Semoga dijadikan sebagai kemudahan buat Bunda dalam menggapai cita-cita. Ikhtitam dari saya, lihat untuk Qasadaqah bil Husna di Saudi Arabia, ini terjadi kepada Syekh Muhammad Al-Uraifi. Beliau waktu itu masih muda, lagi jaga, tiba-tiba ada orang ngasih segepok emas, cincin segala macam, ditaruh pergi di tempat kantornya. Maksudnya kantor tabarruat itu ya, kantor untuk menerima zakat seperti itu. Tapi bingung, ini buat apa ini? Jangan-jangan perempuan itu nunggu atau segala macam, sehari, 2 hari, 3 hari, tunggu 1 tahun, nggak ada. Akhirnya ya sudahlah, kita keluarkan saja, dijadikan sebagai punten untuk infak. Selesai setelah 5 tahun, datang lagi perempuan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya masih ingat wajah Anda, tapi Anda mungkin tidak lupa, tapi Anda lupa kepada saya. Siapa kamu? Masih ingat gak 5 tahun yang lalu saya menyimpan emas di sini? Kira-kira entah berapa gram, nggak disebutkan. Oh iya, ini punya ibu? Ya punya saya. Loh ibu kenapa? Emas itu sudah saya sumbangkan. Lagian ibu nggak datang lagi. Ibu itu menjawab, iya memang. Saya memang untuk disumbangkan. Tapi kenapa begitu naruh begitu saja, lari saja? Demi Allah, saat itu, lihat, saya begitu mau menginfakkan berat banget. Makanya saya taruh, saya pergi aja. Bisa dipahami ya? Saking beratnya saya taruh. Coba ibu kalau mau transfer rekening, bisa jadi salah transfer nanti. Ataupun berapa ya? 50 juta apa 5.000 aja kali ya? Apa 50? Kan beda nolnya doang kan? Begitu nolnya 50 juta berarti harus berapa itu nolnya tuh? Harus 7. Trek. Tambah lagi nolnya, jangan, aduh berat ya Allah ya, tambah aja lagi, subhanallah, jepret langsung terkirim. Misalnya iya, mau 100 juta sama 10 juta sama 1 juta, bedanya di apa? Di nol. Trik delete lagi, ganti tek 10 juta gimana? Subhanallah, bisa begitu itu. Kenapa? Nah itu tuh, nah orang itu, saya tiba-tiba setan dengan matan, jangan saya taruh, saya pergi untuk mengalahkan ego yang ada dalam jiwa saya pergi. Tapi alhamdulillah sudah saya salurkan dan saya bisa melepaskan itu dengan ikhlas. Ditanya, terus waktu itu saya belum menikah dan saya punya penyakit, dan kata dokter dengan penyakit ini saya tidak akan pernah punya anak. Dan siapa yang mau laki-laki kalau menikah sudah diponis istrinya tidak akan pernah punya anak. Bisa dipahami ya? Akhirnya saya sedekah seperti itu. 5 tahun saya pergi, saya sekarang sembuh penyakit, saya sudah punya suami dan saya punya anak 2. Subhanallah. Itu dia Bunda. Shadaqah bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dengan cita-citanya. Mau cita-cita dunia, mau cita-cita akhirat.
Tapi punten, sedekah atau apa saja, Al-Quran mengatakan fasaddaqa bil husna, cukup Allah saja yang mendapatkan pahala, memberikan pahalanya kepada kita. Bisa dipahami Bunda ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saja dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya, dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketenangan lahir dan batin. Ada apa ini? Mohon doa. Iya. Ustaz, tanya dong, bagaimana kalau ada makmum perempuan tapi tidak ada laki-laki, hanya ada laki-laki yang keperempuanan. Oh iya ya, apakah sah sholat saya berkaitan dengan ayat tadi? Kalau misalnya Bunda, punten, laki tapi keperempuanan, ya, terus dia jadi imam, sah-sah saja. Walaupun misalnya ini kayak perempuan tapi dia, walaupun dia soleh, ada tuh ya kiai juga tapi gayanya begitu, tapi dia memang laki-laki, cuma gayanya saja, itu sah ya, kecuali kalau memang gayanya karena maksiat yang dia lakukan, ya tidak ya. Tapi kalau misalnya dia memang gayanya demikian, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi yang sebenarnya kalau namanya banci, sebenarnya Bunda, yang namanya banci yang benar itu bahasanya punten, dalam bahasa Arabnya itu khunnas ya. Khunnas itu memiliki dua kelamin Bunda. Jadi kalau ternyata gayanya laki-laki, gayanya perempuan, begitu dibuka cuma barangnya satu, itu hunas-hunasan itu. Hunas-hunasan itu apa ya? Banci-bancian gitu ya. Seperti itu ya. Tapi yang namanya banci itu ada dua barang yang dia punya. Maka lihat dari kecilnya, mana yang lebih dominan. Pertama dilihat mana keluar air seninya lebih banyak dari mana. Dari yang laki apa perempuan, itu dilihat. Kalau sama, tunggu nanti sudah mulai besar, gayanya tubuhnya kayak tubuh laki apa perempuan, seperti itu harus diikrarkan, seperti itu. Bisa dipahami ya. Tapi kalau sampai gedenya sama, maka dia boleh menjadi imam buat perempuan, begitu ya. Dan boleh lebih rajih bisa menjadi imam buat perempuan, seperti itu. Iya, Allah barik fiik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum, lakum minnal hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Abi, terima kasih Abi ya. Ya, sami-sami. Gara-gara Bungel Abi sejak dulu jadi harus belajar ya Bi. Iya, harus belajar. Ini beda-beda ya Bi. Terima kasih dan mohon maaf juga.